Cerita fantasi dalam sebuah novel suatu hari berubah menjadi kenyataan ke dunia manusia. Hanya ada satu pembaca novel yang tahu akhir dari skenario. Tapi alur skenario berubah berantakan dan ada segudang misteri yang belum terpecahkan. Video ini merupakan kelanjutan cerita dari part sebelumnya. Di cerita sebelumnya, Kim Dokja diajak untuk menghadiri Gourmet Association oleh Persephone. Di tengah jalan, Dokja bertemu dengan inkarnasi Nebula Asgard. Di dalam pertemuan, Dokja mulai mengatur rencana agar bersinar di acara tersebut. Di sela perkumpulan Gourmet Association, sejenak Dokja melihat skenario di Korea. Sang Ah terlihat bersama Han Soyoung. Soyoung bilang, "Kau sedang mengumpulkan Abyss Stone bukan? Sebaiknya kau cari yang banyak." Sang Ah menjawab, "Apa Dokja sungguh menyuruh kita melakukan ini?" Soyoung bilang, "Harusnya begitu. Kau pikir aku ini penipu?" Dokja yang melihat mereka dari balik layar bilang, "Mereka melakukannya dengan benar. Sebaiknya aku lihat yang lain." Dokja kemudian melihat skenario lain. Dari namanya saja sudah kelihatan berkualitas rendah, kurang lebih mirip seperti Way of Survival. Dokja lalu mendapatkan ulasan dari sistem Legend of the Return for Another World, berikan rating. Dokja berpikir, sepertinya sistem ini memberikan rating untuk setiap fable. Di sela suasana, seseorang datang dan bilang pada Dokja, "Itu fable favoritku, kau punya selera yang bagus." Dokja dalam hatinya heran, dia ini siapa? Biasanya para rasi dari Gourmet Association membenci fable. Dokja bertanya, "Apa mungkin Anda yang memamerkan fable ini?" Rasi itu menjawab, "Benar, aku selalu mengeluarkannya setiap tahun. Aku cuma ingin setidaknya bertambah satu orang yang tahu fable ini. Ini fable yang sangat bagus dan menyenangkan. Meski aku bingung cara mengungkapkan perasaan ini dalam kata-kata." Dokja menjawab, "Aku juga mengerti perasaan itu." Rasi tersebut sontak kaget. Rasi di samping mereka kemudian meledek. Si Rasi keras kepala itu di sini lagi. Orang bilang dia tidak paham mana fable yang bagus karena memang sudah pikun. Rasi tersebut kesal. "Enyahlah kalian. Fable yang kubawa ini bukan untuk dimakan orang macam kalian." Tiba-tiba ratingnya langsung menurun. Dokja bilang, "Menurutku fable ini tak seburuk itu sampai mendapatkan rating sekecil ini. Malahan aku kurang paham kenapa fable harus punya rating. Padahal setiap fable punya nilainya tersendiri. Cerita yang mungkin menarik di mata orang lain bisa saja penyelamat bagi orang lain juga." Mendengar itu, Rasi tersebut mulai tertarik pada Dokja. "Kau tak seperti Rasi muda zaman sekarang. Kau punya prinsip yang begitu mulia seperti itu. Sepertinya aku mendapatkan rekan yang baik. Apa modifirmu?" Dokja menjawab, "Demon King of Salvation." Setelah itu Dokja mulai menceritakan semuanya. Rasi tersebut bilang, "Demon King of Salvation, aku paham sekarang." Dokja lalu bertanya, "Boleh kutanya apa modifir Anda?" Rasi tersebut berkata, "Apa kau suka jas yang aku buat itu? Maksudku jas yang sedang kau kenakan." Dokja kaget mendengar itu. Infinite Dimensional Subspace Code, item yang kudapatkan sebagai imbalan karena telah melenyapkan Myung Il Sung dan nama yang membuat jas itu. Dokja bilang, "Mass Production Maker." Rasi itu tersenyum. "Aku memang sering disebut dengan nama itu." Dokja langsung teringat isi novel, Mass Production Maker, makhluk yang selalu disebutkan jika sedang membahas Rasi dengan pengaruh besar di Starstream. Meski menilai kemampuan bertarungnya di level tinggi itu hal yang sulit, fakta kalau dia punya banyak koneksi dekat dengan berbagai nebula, termasuk Boreau, menjadikannya Rasi yang cukup mengancam. Waktu menyelesaikan skenario kelima, aku membunuh Myung Il Sung yang merupakan inkarnasinya. Mas berkata, "Tak perlu memasang ekspresi seperti itu. Aku tak akan memakanmu atau semacamnya. Aku tahu yang kau pikirkan. Itu kejadian yang lumrah di Starstream. Lagi pula dia bukan tipe orang yang membuatku tertarik." Dokja kembali berpikir, ternyata dia juga memandang inkarnasi sebagai alat.
Mas bertanya, ngomong-ngomong aku sudah lihat cerita yang kau buat. Kemampuanmu dalam menuntun skenario ke arah yang tidak disangka-sangka dan merubahnya menjadi sangat kacau itu luar biasa. Berkatmu aku tidak merasa bosan akhir-akhir ini. Aku sampai memberimu 5 bintang. Sepertinya ini pertama kalinya kau kesini. Siapa yang mengajakmu? Dokja menjawab, Ratu Underworld. Mas langsung tertawa. Si nenek itu akhirnya dia melakukannya juga. Tidak kusangka dia akan bawa pendatang baru di saat-saat seperti ini. Dan dia menelantarkanmu pergi dan mengurus urusan pribadinya. Orang Olympus selalu begini. Biar ku beri kau pengenalan singkat. Kau pasti tahu siapa pemabuk di sana itu. Dia Thor. Dan wanita yang berpenampilan tegas di sana disebut Fakarin. Kemudian mereka berdua mulai berjalan-jalan di sekitar. Dokja memperhatikan rasi lain yang terus menatapnya. Cuma dengan jalan di sebelah Mas Production Maker, aku bisa merasakan reaksi para rasi jadi sangat berbeda. Siapa sangka aku bisa menjadi pusat perhatian semudah itu. Mereka lalu duduk dan mendapatkan sebuah hidangan. Dokja sadar itu. Ini Eye of the Nine Circle Great Sage Merbatos. Mas mencicipinya, rasa yang buruk. Lihatlah, gadis itu host hari ini. Seseorang kemudian membuka acara. Salam anggota Gourmet Association sekalian. Aku host kalian hari ini, Up Horsaini. Rasi lainnya langsung terpukau. Nona Up lihat ke sini. Up bilang, di tengah kesibukan yang melanda, terima kasih sudah menyempatkan waktu kalian untuk bisa hadir. Dengan ucapan terima kasih sebesar-besarnya untuk pemilik orkestra. Mari kita mulai acaranya. Dokja sejenak teringat isi novel. Memang ada regresi saat Up muncul sebagai host di Gourmet Association seperti sekarang. Dan waktu itu kalau tak salah Jung Hyuk membunuhnya. Up teriak lagi, sekarang kita punya 2 acara utama hari ini. Tapi aku ingin memperkenalkan tamu spesial yang datang pada kesempatan ini. Tamu dari planet lain yang sedang populer. Seorang prop hit dari bumi. Mari kita sambut Anacrop. Dokja langsung kaget melihatnya. Begitu rupanya, kurang lebih aku mulai sedikit paham kenapa Anacrop diundang ke acara ini. Kurasa dia memang wanita yang pantas aku benci. Ana mulai berbicara. Salam kenal para rasi Gourmet. Namaku Anacrop, inkarnasi dari Nebula Asgard. Semua rasi langsung mencemooh. Bisa-bisanya makanan berani bicara di panggung. Kurasa Starstream sudah akan mendekati akhir. Dokja sadar itu. Inilah Gourmet Association, perjamuan para rasi yang memuaskan dirinya dengan berbagai fable yang merupakan inkarnasi segar. Anacrop berdiri di sana dan paham betul akan fakta ini. Ana lalu berkata, banyak hal yang aku pelajari. Kali ini aku akan menjadi host event pertama. Para rasi tambah berisik, tidak habis pikir. Memangnya apa yang bisa dipersiapkan makanan seperti mereka? Up mencoba menenangkan. Sudah semuanya, tidak ada salahnya mendengarkan perkataannya. Ana mulai menjelaskan detail eventnya. Para rasi terhormat sekalian, belakangan ini Starstream dibanjiri oleh banyak fable yang mudah diprediksi. Returnee, reinkarnasi, Swan Master, Achmagi Circle 9, bahkan seorang prop hit sepertiku. Berbagai fable lainnya di mana seseorang mulai dengan kekuatan yang lebih besar dari yang lain. Itulah realita dari Starstream saat ini. Sebuah dunia penuh fable yang dibuat hanya untuk humor dangkal. Apa kalian masih ingat? Dulu tidak seperti ini. Aku sedang membicarakan soal berbagai cerita di zaman terdahulu. Fable generasi pertama yang sedang naik daun. Saat itu setiap rasi menyukai fable. Dokaibi memberikan tema pada fable. Rasi akan menjelajahi wujud serta estetika yang ada di dalamnya. Saat itu fable sudah merupakan perwujudan alam seni. Dokja yang mendengar itu berpikir, fable generasi pertama, mana mungkin Anacrop tahu soal fable itu? Rasi yang di sana mulai bingung. Jadi ada fable yang bisa memuaskan selera kami. Ana menjawab, itu benar. Hari ini aku ingin memberikan kembali generasi pertama yang telah hilang pada kalian. Fable tanpa para Swordmaster dan Achmagi Circle 9 yang kalian benci.
Fable yang hanya diciptakan oleh darah, keringat, tangis, dan kerja keras. Aku datang ke sini untuk mempersembahkan fable tersebut. Tiba-tiba di tengah situasi Selena mendekati Dokja sambil panik. Kumohon selamatkan Iris. Di sisi lain terlihat beberapa inkarnasi berada di tengah hutan. Beberapa saat lalu perbincangan Selena dan Anna. Selena kesal. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Seharusnya tidak begini, bukan? Anna menjawab, ini diperlukan untuk menyelamatkan umat manusia. Jangan lupa Selena, kita dilempar ke dalam sarang predator dan dapat memakan manusia kapan saja. Dokja heran dengan situasi ini. Setahuku memang ada adegan semacam ini di Way of Survival, tapi itu tidak terjadi di regresi saat ini. Dokja mencoba menenangkan. Selena Kim, jelaskan lebih rinci apa yang sudah terjadi. Kemudian sebuah tekanan besar dirasakan Selena. Dasar inkarnasi kurang ajar. Selena lalu keringat dingin dan dibawa pergi. Anna berkata, fable yang akan aku persembahkan pada kalian semua adalah Fellowship of Bracelet. Semua rasi terdiam mendengar itu. Apa mungkin parodi dari fable generasi pertama, Demon Emperor of the Bracelet? Jadi dia mau mengungkapkan fable yang membosankan itu. Dokja kembali berpikir, fable yang jauh lebih tua dari generasi pertama. Bisa dibilang fable aksi otentik dari generasi 0. Sebuah kisah ekspedisi klasik Fellowship of the Bracelet menceritakan 15 orang yang berpetualang untuk menghancurkan gelang yang telah menjadi akar penyebab bencana. Kemudian Anna memperlihatkan sebuah layar dan berkata, aku persembahkan pada kalian Fellowship of the Bracelet. Terlihat 15 orang inkarnasi kebingungan di tengah hutan. Tempat apa ini, Anna? Seharusnya tidak begini, bukan? Semuanya tetap waspada. Kalau kita bisa melakukannya dengan baik, kita juga bisa mendapatkan sponsor yang bagus. Terlihat juga Iris ada di sana. Pesan dari sistem lalu muncul. Sub-skenario Fellowship of the Bracelet telah dimulai. Skenario berikut bisa mendapatkan fable baru setelah gagal atau berhasil diselesaikan. Total 15 inkarnasi harus tiba di volcano yang terletak di tempat berburu dengan bekerja sama. Fellowship memiliki Dewan Bracelet, dan skenario ini hanya bisa selesai dengan melemparkan gelang ke dalam lava volcano. Inkarnasi manapun yang berhasil menyelesaikan membuat permintaan pada Gourmet Association. Banyak wraith dari Demon Emperor yang berkeliaran di tempat berburu. Jika Fellowship musnah oleh wraith, skenario ini akan gagal. Jika Dewan Bracelet tidak hancur dalam batas waktu yang ditentukan, skenario akan gagal. Semua rasi langsung heran. Rupanya kau menyiapkan skenario semacam ini. Menarik juga. Dokja dalam hatinya bilang, jadi Anna mengincar rasi nostalgia di acara ini. Seorang rasi bilang, jadi kau ingin kami melakukan apa? Tentunya kau tidak meminta kami hanya untuk menonton game membosankan ini, bukan? Anna menjawab, seperti yang kalian lihat di layar, para inkarnasi menunggu keputusan kalian. Kalian bisa membuat pilihan menjadi sponsor, tapi itu kurang menyenangkan. Para rasi sekalian dapat berpartisipasi di skenario ini, dan kalian bisa merasakan inkarnasi segar. Update skenario muncul. Total 15 wraith akan muncul di skenario. Seluruh rasi dari Gourmet Association dapat mengajukan peran wraith. Siapa cepat dia dapat. Anna berkata, satu-satunya keinginanku adalah kalian bisa menikmati ini sepuasnya. Beberapa rasi dari Gourmet Association menunjukkan minatnya pada inkarnasi Anakrop. Anna bilang lagi, skenario akan dimulai dalam 1 menit. Rasi yang bersedia silahkan mendaftar di selection window, dan terbatas hanya 15 orang. Dokja mulai berpikir, di sisi lain aku harus mencari sekutu untuk Demon King Selection mendatang. Karena alasan itu skenario ini menguntungkan bagiku. Aku bisa lebih dekat dengan mereka yang mempunyai berbagai fable. Mas bilang, ujung-ujungnya ini cuma fable imitasi, sebaiknya jangan terlalu berharap. Dokja sedikit berubah pikiran, sialan, aku mulai sadar kalau diriku yang sekarang telah menjadi para rasi yang sangat kubenci. Jumlah pendaftar 9.
Tak lama kemudian Bio muncul dan memperlihatkan skenario kompetisi bela diri yang sedang Jungyuk lakukan. Dokja teringat perkataan Jungyuk dalam novel, "Tak peduli berapa kali aku regresi, pilihanku tetap sama, akan kubunuh setiap bajingan macam kalian tanpa menyisakan satu pun." Dokja lalu tersenyum. Pilihan dia sudah jelas, tapi selama ini pilihanku berbeda darinya. Aku selalu berjalan di jalur yang berbeda di tengah rasa pembangkangan yang ia lakukan. Jumlah peserta 14. Dan di sana, Dokja memutuskan untuk berpartisipasi dalam skenario. Tak lama kemudian skenario itu dimulai. Para inkarnasi sudah mulai dihabisi satu persatu oleh rasi yang menjadi Wright. Iris berlari sambil ketakutan. Dokja yang melihat itu teringat isi novel. Iris Vladimirovna Rebejova, inkarnasi yang tumbuh besar dengan mendengarkan berbagai kisah revolusi. Revolusioner favorit saat dia masih kecil adalah Che Guevara dan Karl Marx. Namun dunia tempat ia dilahirkan ditentukan oleh kekayaan yang mendominasi keinginan. Sejak kecil Iris telah sadar bahwa tidak ada revolusi di era ini. Hingga para Dokaibi muncul. Astaga, tempat ini juga menarik. Siapa sangka ada dunia di mana orang yang menanam serat yang menjadi raja. Di sana Iris berpikir revolusi telah dimulai. Dunia bisa berubah. Kembali ke cerita di dalam skenario, Iris melihat rekannya mati satu persatu oleh Wright. Sungguh mengecewakan, mereka membawa Fable berkondisi buruk untuk kami makan. Wright lain bilang, "Kau ini tidak sabaran sekali." Rekan Iris teriak, "Tidak ada yang bisa melawan monster itu." Iris lari sekarang juga. Iris terus berlari sambil ketakutan. Kumohon, siapapun ubah cerita ini. Di sela situasi Iris mendapatkan notifikasi sistem. Rasi Demon King of Salvation menatap ke arah Anda dan ingin membuat kontrak sponsor dengan Anda. Iris yang sedang kepanikan tak banyak berpikir, "Akan kulakukan." Flashback perbincangan Iris dan Ana. Ana bertanya, "Apa kamu tidak suka dengan Rasi yang direncanakan menjadi sponsor?" Iris menjawab, "Aku tak suka soal popularitas dari Rasiku. Cara bicaranya seperti orang cabul." Ana bilang, "Kalau kerjamu bagus saat di Gourmet Association nanti, aku bisa merubah sponsormu." Kembali ke cerita di dalam skenario, anggota tim ekspedisi yang tersisa 6. Mas bertanya pada Dokja, "Jadi kau juga ikut?" "Aku tak ikut karena aku terlalu tua untuk skenario seperti ini." "Apa kau yakin dengan keputusanmu? Ini pertama kalinya kau datang ke sini." Notif sistem Dokja lalu muncul. "Anda telah mendapatkan Fable Gourmet Association Rebel. Semakin heboh debut semakin baik." Di dalam skenario, Iris bersembunyi dari kejaran Wright. Kontrak sponsor telah ditandatangani. Rasi Demon King of Salvation berkata bahwa ini adalah kontrak sementara. Kontrak ini paling sampai akhir skenario. Berkata dia ingin mengajukan permintaan yang didapatkan setelah penyelesaian skenario. Iris dalam hatinya bilang, "Sampai akhir skenario, berarti dia tetap menjagaku untuk tetap hidup apapun yang terjadi." Dokja sadar sesuatu. Kalau aku memejamkan mata, aku bisa melihat dari mata Iris. Rasi Demon King of Salvation telah melihat ke arah inkarnasinya, meminta Anda untuk tenang. Tak lama kemudian Iris melihat bracelet tersebut. Demon King of Salvation berkata tidak ada skenario yang tidak bisa diselesaikan, menghadiahkan inkarnasi Cap of the Assassin King. Seorang Wright kemudian menemukan keberadaan Iris. Di sana Iris segera memakai item tersebut. Hawa keberadaannya kini tidak terlihat. Wright tersebut heran. Seharusnya di sekitar sini mereka pasti menggunakan pengelabuan dan melarikan diri. Semakin lama skenario berjalan, semakin lezat pula rasanya. Iris berhasil melarikan diri. Anggota tim ekspedisi Iris telah bertahan hidup dari Wright satu kali. Fable Fellowship of the Bracelet telah terakumulasi. Rasi Demon King of Salvation berkata Anda beruntung kali ini.
Dokja dalam hatinya berpikir ada batasan yang dipasang para rasi untuk memastikan game ini tidak terasa membosankan. Rasi dengan roll ride akan dibatasi oleh plausibility dan hanya dapat menggunakan 10% kekuatannya. Meski begitu, seandainya mereka rasi tingkat tinggi, item yang aku berikan tidak berpengaruh apa-apa. Iris bilang, terima kasih untuk donasi ini. Rasi Demon King of Salvation berkata ia hanya meminjamkannya dan merasa kasihan dengan inkarnasinya. Rasi Prisoner of the Golden Headband berkata Anda sangat pelit. Anggota tim ekspedisi yang tersisa 2. Dokja kembali berpikir, Way of Survival memiliki penjelasan yang rinci tentang Demon Emperor of the Bracelet. Kalau aku menganalisa fitur medan pertamanya dan menuntun Iris ke rute yang paling efisien, dia akan tiba di dekat volcano. Seorang rasi yang duduk di sebelah Dokja bilang, ini menarik, dia pasti akan terasa sangat lezat. Menontonnya saja sudah membuat air liurku menetes. Sepertinya rasi-rasi lain ada yang ikut campur. Anggota ekspedisi Merbet Rutier telah mati. Dokja sontak kaget melihat itu. Sekarang yang tersisa tinggal Iris. Terlebih waktu penggunaan item itu hampir habis. Rasi Demon King of Salvation berkata lari. Iris mencoba lari melewati para wraith yang berkumpul. Dan kemudian 30 menit telah berlalu sejak menggunakan Cap of the Assassin King. Keberadaan Iris kini terlihat di tengah-tengah para wraith. Iris ketakutan setengah mati. Para wraith langsung berabot. Aku duluan yang akan melahapnya. Rasi Demon King of Salvation ingin meminjam tubuh Anda, berkata ini bukan Descension. Dokja mulai bergerak cepat. Skill eksklusif Omniscient Reader Viewpoint Stage 3 telah diaktifkan. First Person Point of View telah diaktifkan. Pemahaman Anda terhadap karakter Iris meningkat drastis. Kini Dokja merasuki tubuh Iris. Beberapa rasi telah menyadari keberadaan Anda. Mas panik, jika kau keluar dari sana, wujud aslimu juga akan mengalami kerusakan yang sama parahnya. Di dalam pertarungan, Dokja langsung mengeluarkan sebuah pedang dan memberi tebasan yang mengenai para wraith. Eoren Sword replika terbatas pada skenario tertentu. Pedang dengan aura Fable generasi pertama hanya dapat digunakan oleh inkarnasi wanita yang mampu mempresentasikan kekuatan keberkahan. Banyak rasi yang terkejut dengan tindakan Anda. Jadi itu pedang dari generasi pertama. Tapi jangan takut, itu cuma replika. Beberapa rasi dari Gourmet Association merasa bahwa Anda adalah musuh mereka. Dokja berkata di hadapan para wraith, kau kira aku sengaja datang ke volcano? Kalian tahu akulah yang tahu kalian akan berkumpul di sini. Mari kita mulai perburuan sesungguhnya. Dokja mulai bergerak. Skill eksklusif White Void Enchant Energy level 8 telah diaktifkan. Skill eksklusif White Purity Star Key level 8 telah diaktifkan. Dokja mengayunkan pedangnya, tapi tebasannya tak bisa mengalahkan wraith. Kau lambat rasi muda, berjuanglah untuk menghibur monster-monster tua ini. Dokja kembali berpikir, kenapa sulit sekali bergerak? Apa karena ini pertama kalinya aku merasuki tubuh seorang anak-anak? Dokja berkata, jangan meremehkanku, aku juga rasi. Beberapa fable Anda mulai menceritakan kisah sebagai tanggapan atas situasi. Historical Grade Fable Gourmet Association Rebel memberontak terhadap penindasan sekitar. Legendary Grade Fable Rasi Demon King of Salvation menanggapi situasi inkarnasi Iris. Anda telah melepaskan status rasi. Dokja berpikir, rasi turun ke skenario hanya bisa menggunakan 10% dari kekuatan aslinya. Namun aku manifestasikan diri menggunakan Omniscient Viewpoint, yang berarti aku bisa melepaskan status sejatiku. Melihat Dokja yang turun dalam skenario, para wraith tambah terobsesi. Dari mana asal makhluk macam ini? Sungguh hidangan yang lezat. Festival Gourmet kali ini benar-benar menarik. Satu wraith menyerang. Dokja bisa menghindari itu. Siap, gerakannya sangat lesu. Sebuah ledakan terjadi.
Dokja menerima berbagai serangan dan tertangkap. Wright yang menangkapnya berkata, "Kurasa keberuntungan tak ada di sisimu, pendatang baru. Sudah saatnya aku menyantapmu." Dokja langsung berpikir cepat. Aku tak tahu apa tubuh Iris bisa menahan electrification, tapi tidak ada pilihan lain. Aktifkan bookmark keempat. Skill tidak cocok dengan karakter ini. Penggunaan skill eksklusif miniaturization telah dibatalkan. Penggunaan skill eksklusif electrification telah dibatalkan. Dokja tambah panik. Memang ada kasus tertentu di mana skill tidak cocok dengan wujud inkarnasi, tapi aku tak menyangka terjadi di saat seperti ini. Berpikir, proses berpikir Anda telah diakselerasi karena efek atribut. Dokja teriak. Lepaskan Knight of Revolution Mark Javier dari slot ke-6, ganti dengan Sky Breaking Sword. Bookmark ke-6 telah diaktifkan. Pemahaman terhadap karakter ini kurang. Sebuah ledakan terjadi. Dokja berpikir, awalnya Sky Breaking adalah skill yang hanya bisa digunakan oleh tubuh perempuan. Yo Jung Hyuk mungkin telah susah payah mempelajarinya. Level karakter tinggi untuk bisa memproduksi level skill. Akibat level karakter yang tinggi, hanya sebagian skill saja yang bisa diaktifkan. Inkarnasi Anda saat ini telah dikonfirmasi memiliki komposisi tubuh yang serupa dengan karakter yang diajukan. Skill eksklusif Sky Breaking Swordmanship level 10+1 telah diaktifkan. Skill eksklusif Sky Breaking Thunder Sword level 10+1 telah diaktifkan. Dokja mulai menyerang. Rasi Breastwave Predator telah dieliminasi dari skenario. Dokja terus menyerang para Wright hingga bisa menghabisi mereka. Anda telah mendapatkan pencapaian yang sulit dipercaya. Anda telah mendapatkan pencapaian menakjubkan berturut-turut. Starstream memperhatikan pencapaian yang Anda raih. Fable baru tengah dipersiapkan untuk Anda. Berbagai rasi dari Gourmet Association merasa takjub dengan jalan skenario. Beberapa Gourmet Association mulai memiliki rasa permusuhan kepada Anda. Beberapa rasi Gourmet sangat penasaran dengan fable Anda. Beberapa eksekutif Gourmet menyukai Anda. Anak kaget melihat semua ini. Sejenak Dokja berpikir, masih ada 4 Wright lagi. Dia pasti ada di sini juga. Seseorang lalu datang mendekati Dokja. "Kamu sudah melakukan hal yang sangat menarik." Dan ternyata itu adalah Asmodeus. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.